bingung deh. Hei, kamu lagi kenapa? Aku lagi bingung. Bingung kenapa? Kalau kita merasa dirugikan oleh instansi pemerintah, sebenarnya cara pengajuan gugatan ke PT UN bagaimana sih? Memangnya kamu belum tahu? Belum. Tenang saja, aku ada solusinya. Nanti di video kami akan menjelaskan bagaimana cara pengajuan gugatan di PT UN. Yuk simak video kami. Ayo teman-teman, mari simak video kami tentang bagaimana cara pengajuan gugatan di PT UN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang. Perkenalkan, nama aku Atin Nurana Zuriani. Nama aku Hanum Rizkina Fitri. Nama aku Dwi Purnamasari. Kalau aku Zara Amelia. Pada video ini kami akan membahas prosedur dan tahapan bagaimana cara mengajukan gugatan di PT UN. Semoga dengan video ini bisa menambah pemahaman kita terkait penyelesaian sengketa tata usaha negara. Selamat menyaksikan. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu mengetahui apa itu PT UN. PT UN adalah pengadilan yang menangani sengketa antara masyarakat dengan pemerintah yang timbul karena adanya keputusan atau tindakan administrasi negara. Kehadiran PT UN bertujuan untuk melindungi hak masyarakat dan memastikan pemerintah bertindak sesuai dengan hukum. Pelaksanaan peradilan tata usaha negara memiliki beberapa dasar hukum. Dasar utamanya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-undang ini kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Selain itu, terdapat Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 yang mengatur administrasi serta persidangan perkara secara elektronik. Selanjutnya, siapa sih yang bisa mengajukan gugatan ke PT UN? Jawabannya adalah setiap orang atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi, tidak hanya individu, tetapi juga perusahaan, yayasan, atau organisasi tertentu dapat mengajukan gugatan apabila memiliki kepentingan yang dirugikan. Sebelum mengajukan gugatan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu penggugat harus benar-benar memiliki kepentingan yang dirugikan, dan sengketanya harus berkaitan dengan keputusan tata usaha negara yang sudah jelas dan bersifat final. Selain itu, gugatan biasanya harus diajukan dalam waktu 90 hari. Beberapa perkara juga harus mengharuskan adanya upaya administratif terlebih dahulu. Karena setiap PT UN bisa memiliki ketentuan teknis yang berbeda, pastikan untuk mengecek persyaratan yang berlaku sebelum mendaftarkan gugatan. Selanjutnya, alur gugatan di PT UN. Alur gugatan di PT UN dimulai dengan menyiapkan surat gugatan dan dokumen pendukung. Setelah itu, gugatan didaftarkan melalui e-court atau pengadilan. Lalu dilakukan pembayaran biaya perkara, berkas yang masuk akan diperiksa kelengkapannya. Jika sudah lengkap, perkara diregistrasi dan masuk ke tahap persidangan hingga akhirnya hakim menjatuhkan putusan untuk menyelesaikan sengketa. Bagaimana sih cara mengajukan gugatan ke PT UN? Pertama, siapkan semua dokumen yang dibutuhkan seperti surat gugatan dan dokumen pendukung lainnya. Setelah lengkap, berkas didaftarkan melalui sistem e-court dan biaya perkara dibayarkan sesuai ketentuan. Setelah itu, pengadilan akan memeriksa kelengkapan berkas. Jika ada yang kurang, berkas harus dilengkapi terlebih dahulu. Namun, jika sudah lengkap, gugatan akan didaftarkan dan diproses hingga mendapatkan nomor perkara. Saat ini, pendaftaran perkara dapat dilakukan secara online melalui layanan e-court dari Mahkamah Agung. Melalui sistem ini, pengguna dapat mendaftarkan perkara, mengunggah dokumen, membayar biaya perkara, hingga menerima panggilan sidang acara elektronik. Adanya e-court membuat proses pengajuan gugatan menjadi lebih praktis, cepat, dan efisien karena sebagian besar tahapan dapat dilakukan secara online. Ini merupakan tampilan halaman utama website e-court Mahkamah Agung RI. Pada halaman ini tersedia berbagai menu seperti home, tentang e-court, layanan, keanggotaan,
peta e-court, hubungi, dan FAQ. Selain itu, terdapat menu login dan registrasi bagi pengguna. Halaman utama ini juga menampilkan 4 layanan utama e-court, yaitu e-filing, e-payment, e-summons, dan e-litigation yang mendukung proses administrasi hingga persidangan secara elektronik. Demikian video mengenai tata cara pendaftaran gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kami berharap penjelasan yang telah disampaikan dapat memberikan gambaran dan pemahaman mengenai tahapan pengajuan gugatan, mulai dari persyaratan, prosedur, pendaftaran, hingga pemanfaatan sistem e-court sebagai layanan peradilan berbasis elektronik. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.